Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ratusan mantan karyawan Sritex tukarkan saldo iuran koperasi dengan sembako. Sembako mahal, warga pengasih Kulon Progo, Yogyakarta menyerbu pasar murah. Ratusan porsi bubur India dibagikan saat berbuka puasa di Masjid Jami Pekojan, Kota Semarang. Saudara, bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani Anda di Kompas Jateng pagi ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, ratusan mantan karyawan PT Sritex antre tukarkan saldo iuran koperasi dengan sembako dan barang kebutuhan sehari-hari di toko koperasi karyawan PT Sritex Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mantan karyawan Sritex memilih menukarkan saldo iuran koperasi dengan sembako dan barang kebutuhan sehari-hari karena pencairan dana koperasi karyawan belum ada kepastian. Kepala Toko Koperasi Karyawan Sritex, Roni, mengatakan sudah ada sekitar 500 mantan karyawan Sritex yang menukarkan saldo iuran koperasi dengan sembako. Teman-teman kan punya simpanan dari koperasi, Mas, simpanan koperasi. Jadi diambil, simpanan mereka diambil berupa barang. Berarti vouchernya, saldonya masih ada? Iya, kan dicek dulu. Biasanya rata-rata saldo semisal punya saldo 1 juta diambil barang 400, berarti 600 nanti dicairkan. Itu pencairannya nanti kapan, Mas? Belum tahu, Mas. Nanti nunggu dari Sritex-nya. Salah satu mantan karyawan PT Sritex, Lina, menjelaskan sembako dan barang kebutuhan sehari-hari hasil menukarkan saldo iuran koperasi akan ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan selama bulan puasa hingga mendapatkan pekerjaan baru. Kita datang ke koperasi, nanti tinggal tunjukin ID card kita ke petugas. Nanti dari petugas itu dicek saldonya itu berapa. Lalu bisa dikasih hitungan yang buat belanja ini kurang lebih Rp400.000. Bisa berwujud apa aja. Di sini tadi diambil barang berupa apa aja nih, Mbak? Banyak, Mas, ada sembako, kebutuhan rumah tangga kebanyakan. Itu untuk apa itu, Mbak, nanti, Mbak? Ya, kebutuhan untuk selama belum bekerja, alhamdulillah ini bisa cair 400, bisa buat hidup sebelum dapat kerjaan lah, Mas. Diharapkan melalui penukaran saldo iuran koperasi karyawan Sritex tersebut dapat membantu sejumlah ex-karyawan Sritex dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga mereka kembali mendapatkan pekerjaan baru. Nikolus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, mantan karyawan PT Sritex yang sebelumnya terkena pemutusan hubungan kerja mendapat kabar gembira. Terkait rencana pemerintah akan mempekerjakan kembali mantan karyawan Sritex setelah adanya investor baru. Dan berikut tanggapan sejumlah mantan karyawan Sritex yang selalu berharap mereka bisa kembali bekerja. Mantan karyawan PT Sritex kembali memiliki secercah harapan setelah adanya rencana mereka bisa kembali bekerja usai pemutusan hubungan kerja atau PHK beberapa waktu lalu. Beberapa tanggapan dan harapan diungkapkan oleh sejumlah mantan karyawan Sritex. Ya, alhamdulillah banget sih kita sebagai karyawan ya tentunya ya karyawan
Ya lama lah, sudah bertahun-tahun di sini ya. Tentunya ya sangat bagus sekali. Ya seneng lah, bahagia kalau misalnya mau dipekerjakan kembali. Cuman ya karena mungkin seperti saya kan usianya sudah 53 ke atas kan, sudah 56 ya, itu ya kita tunggulah bagaimana nanti. Mendengarkan kemarin itu ya tetap semua karyawan tak kira yang ter-PHK harapannya ya senang. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga mengatakan akan menggandeng 9 perusahaan untuk menampung ribuan karyawan Sritek yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Kita membantu ya, kita bantu agar tidak terjadi impact sosial. Jadi dampak sosial Sritek ini harus kita bantu betul, terutama yang lebih cepat ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja kita kan sudah ke Jakarta agar haknya mereka terpenuhi, terutama jaminan hari tua, kemudian jaminan putusan harga, kita maksimalkan, kita upayakan harus segera bisa dibayarkan sebelum Lebaran. Tapi kita upayakan kan kewajibannya BPSBB. Pabrik tekstil Sritek resmi berhenti beroperasi sejak 1 Maret 2025. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal tak terhindarkan. Ribuan karyawan pun kehilangan pekerjaan. Tim Liputan, Kompas TV, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Kembali mengunjungi Desa Peron di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terpikat dengan potensi buah alpukat jenis pluang. Jokowi berjanji akan membantu petani alpukat agar bisa tembus pasar internasional. Kedatangan Jokowi ke Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal pada Selasa pagi disambut ratusan warga. Didampingi tim ahli, Jokowi melihat potensi alpukat jenis pluang dan gula aren. Rencananya, alpukat pluang dari Desa Peron akan diekspor ke Abu Dhabi. Selama ini petani buah alpukat Desa Peron Limbangan selalu kesulitan dalam hal pemasaran. Seperti diketahui, alpukat pluang di Desa Peron merupakan hasil perpaduan antara alpukat lokal dan impor. Alpukat itu kan kita kan di Limbangan ini kekurangan dari pemasaran, dan dengan adanya beliau tentunya akan membantu dalam pemasaran dan akan meningkatkan tentunya kesejahteraan kita, masyarakat kita, karena mereka selama ini dalam pemasaran warga itu masih sama dengan tengkulak. Dan dengan ini juga nantinya tadi Pak Jokowi itu datang, beliau akan memberikan bahasanya itu investor, dan nantinya bisa diekspor dan akan memberikan nilai tambah untuk nilai jualnya yang selain mungkin per kilo itu 10.000 atau berapa, itu bisa menjadi lebih baik lagi. Di Desa Peron, Jokowi juga melakukan belusukan ke kebun pohon aren dan berdiskusi dengan sejumlah petani dan memberikan masukan agar nira, bahan dasar gula aren, dapat dimaksimalkan. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Sembako mahal, warga Pengasih Kulon Progo, Yogyakarta menyerbu pasar murah. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Ribuan warga rela mengantre demi mendapatkan sembako di pasar murah yang digelar di Pengasih Kulon Progo, Yogyakarta. Selisih harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran menjadi alasan warga rela berjubel. Pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta di kantor Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta langsung diserbu warga. Ribuan warga rela membentuk barisan sendiri untuk mendekati setiap lapak distributor bahan pokok. Warga yang sudah menanti 1 jam lebih awal langsung menyerbu karena takut tidak kebagian sembako.
Selisih harga yang mencapai 2 hingga 3.000 rupiah dibandingkan di pasaran membuat warga rela berjubel demi mendapatkan sembako. Total terdapat 12 ton dari 8 distributor menyediakan bahan pokok meliputi beras, telur, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah dan bawang putih, bawang bombay dan bahan pokok lainnya. Antriannya bisa dilihat sendiri. Ya perjuangan, tapi nggak apa-apa sih, sepadan dengan apa yang didapat. Karena selisih harga yang lumayan jauh kalau menurut saya. Ini dilakukan untuk mengendalikan harga-harga di masyarakat, dan di samping itu masyarakat mendapat bahan sembako dengan harga lebih murah. Diharapkan masyarakat Pengasih, Kecamatan Masih, Kabupaten Probolinggo bisa menikmati kegiatan yang dilakukan oleh Pemda DIY, oleh Disperindak DIY dalam rangka pengendalian inflasi dan kegiatan untuk mendukung kecukupan bahan baku dalam rangka Hari Besar Keagamaan. Diharapkan melalui pasar murah yang digelar kali ini, kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa terpenuhi dengan harga terjangkau dan pasokan barang tetap tersedia selama Ramadan. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara itu, di awal bulan Ramadan, harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai Rp60.000 per kilogram. Hasil pantauan inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang, Satgas Pangan dan Polrestabes Kota Semarang di Pasar Johar dan Pasar Karangayu pada Selasa pagi, harga bawang merah meningkat dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Dan penyebab naiknya harga komoditas bawang merah karena berkurangnya jumlah pasokan yang masuk ke Kota Semarang. Yang tidak wajar adalah di bawang merah untuk hari ini. Yang kita menjadi catatan penting hari ini adalah bawang merah. Kalau yang lain insya Allah masih stabil semuanya. Mungkin ada faktor lain Bu, kenapa bawang merah sampai setinggi itu? Iya, tadi karena pasokannya itu sedikit. Karena tadi informasi dari pedagang besar yang ada di Pasar Johar, barang lebih banyak lari ke Jakarta, ke Lombok, karena di sana harganya lebih tinggi gitu. Jadi lebih yang ke Johar itu lebih sedikit dibandingkan biasanya gitu. Padahal kan permintaan banyak sehingga ada kenaikan. Sementara salah satu pedagang sembako di Pasar Karangayu mengaku kenaikan harga bawang merah bertahap dari Rp45.000, Rp50.000 dan kini Rp60.000 per kilogram. Kalau bawang putih itu harganya stabil, kalau bawang merah naik. Naik dari harga berapa sampai harga berapa, Ibu? Kemarin aku jual cuma 45, 50, sekarang sampai 60. Itu kenapa Ibu sampai naik setinggi itu? Aku ya enggak tahu. Karena aku beli kan, kalau tak tawar enggak boleh kan, karena aku mau. Gitu. Sejak kapan ini Bu peningkatan harga? Baru aja, dari pagi. Untuk memastikan kestabilan harga dan keamanan pasokan bahan pokok hingga Hari Raya Idul Fitri 2025 nanti, Dinas Perdagangan akan melakukan pemantauan setiap hari ke 22 pasar tradisional yang ada di Kota Semarang, baik secara online maupun secara langsung dengan mendatangi pasar. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara. Hari keempat Ramadan, harga daging ayam di pasar tradisional Kota Semarang terpantau masih mahal. Pedagang masih menjual daging ayam Rp34.000 per kilogram. Di Pasar Peterongan Kota Semarang, harga daging ayam yang biasanya Rp30.000 di hari keempat Ramadan mencapai Rp34.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam potong ini sudah terjadi selama sepekan terakhir. Pedagang sendiri tidak mengetahui penyebab pasti kenaikan harga daging ayam. Pedagang hanya memprediksi kenaikan harga daging ayam karena masuk bulan Ramadan dan permintaan konsumen meningkat sehingga memicu kenaikan harga. Ini dibayar 34. Kalau normal berapa Mbak? Normal kemarin sampai 32.000. Naik sejak kapan Mbak?
Sudah 1 minggu ini, Mas. Kalau penyebab kenaikan apa, Mbak? Ya mungkin bulan Ramadan. Pasokan aman, Mbak? Alhamdulillah aman, Mas, lancar. Kenaikan harga daging ayam diprediksi akan terus berlanjut hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ratusan porsi bubur India dibagikan saat berbuka puasa di Masjid Jami Pekojan, Kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Seorang Babin Kamtibnas di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menyosialisasikan pencegahan kenakalan remaja dan tindak kriminalitas di kalangan pelajar. Sosialisasi dilakukan dengan cara yang unik, yaitu sambil cukur gratis bagi para siswa. Beragam cara dilakukan kepolisian untuk mencegah kenakalan remaja dan tindak kriminalitas di kalangan pelajar. Bribtu Ansori, seorang Babin Kamtibmas di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengunjungi sekolah-sekolah untuk menyosialisasikan pencegahan kenakalan remaja dengan cara yang unik. Dengan keterampilan mencukur rambut, Bribtu Ansori mendekatkan diri kepada para remaja. Sambil mencukur rambut siswa, Bribtu Ansori menyampaikan pesan mengenai dampak kenakalan remaja dan keterlibatan dalam geng motor, serta bagaimana menghindari aktivitas yang tidak bermanfaat. Kegiatan ini sudah dilakukan Bribtu Ansori selama 8 bulan dengan rutin mengunjungi sekolah-sekolah di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Cukur rambut yang dilakukan oleh Bribtu Ansori diberikan kepada para siswa secara gratis. Yang pertama, kita berusaha untuk mengajak anak-anak itu untuk tambah disiplin. Yang kedua, cara kita sebagai anggota Polri, terutama Babin, untuk mendekatkan diri dengan anak-anak lebih akrab. Kita sambil cukur rambut, kita sambil sharing, dia bisa menyampaikan apa jadi keluhan atau curhatan, jadi mereka akan lebih akrab kepada kita. Sekali gol dan tidak ada harapannya anak-anak Jawa ini. Mungkin mau dirayu-rayu, mau dikibulin apa, mau pokoknya kamu sayangku, kamu nangisku, kamu sayangku. Memang program seperti ini perlu diadakan. Kalau ada dari luar, ya terima kasih, terutama dari Polsek Gubuk. Terima kasih karena adanya program ini, ada kerjasama pembinaan untuk anak-anak. Tadi ikut apa tadi, Dek? Potong gratis. Potong gratis. Dari mana tadi? Kepolisian. Dari Polsek Gubuk tadi ya. Kalau lihat hasilnya seperti ini gimana? Bagus nggak? Iya. Bagus ya. Bagus. Sosialisasi dan mendekatkan kepada pelajar diharapkan menekan potensi kenakalan maupun tindak kriminalitas di kalangan pemuda dan pelajar. Dengan tidak melibatkan diri dalam aksi kekerasan dan konflik, para siswa belajar nilai-nilai tanggung jawab, empati, dan kedisiplinan yang membantu pembentukan karakter baik yang berguna bagi kehidupan mereka saat dewasa kelak. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Saudara, setiap bulan Ramadan, Masjid Jami Pekojan, Kota Semarang selalu menyiapkan menu berbuka puasa spesial, yakni bubur India. Setiap hari, ratusan porsi bubur India dibagikan kepada warga saat berbuka puasa. Bertempat di Masjid Jami Pekojan, Jalan Petolongan, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, usai sholat duhur, sejumlah pengurus masjid selalu sibuk memasak bubur India untuk menu buka puasa. Racikan beragam jenis rempah dan sayuran yang sudah disiapkan dicampur dengan 20 kg beras untuk dimasak menjadi bubur yang nantinya akan disajikan bersama dengan minuman dan buah-buahan.
Menjelang asar, proses memasak selesai dan bubur India khas Masjid Jami Pekojan siap untuk dibagikan sebagai menu berbuka puasa. Bumbunya ya biasa kelapa, daun salam, daun serai, sama daun pandan, onclang, sama bawang merah, bawang putih, sama jahe. Jadi ini disajikan setiap bulan puasa ya? Ya, setiap bulan puasa. Ya orang buka bersama atau untuk buka bersama siapa saja yang mau silakan. Dan sebagian dibagi kepada warga yang minta. Berapa porsi juga? Nah ini saya menyediakan sekitar 200 lebih sedikit. Bubur India, menu berbuka puasa yang hanya ada selama bulan Ramadan ini pun kehadirannya selalu dinanti oleh warga. Mampir ke sini, nah ingin mencoba bubur ini, rasanya enak, ya cukup lah, cukup sampai. Masjid Jami Pekojan merupakan sebuah masjid tua di kota Semarang, Jawa Tengah yang memiliki tradisi membagikan menu buka puasa bernama Bubur India saat bulan Ramadan. Tradisi ini sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Dan melalui tradisi membagikan bubur India ini, diharapkan tali silaturahmi dan kerukunan antar sesama umat muslim akan terus terjalin. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Sanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.